Alkisah, pada zaman kerajaan Mojopahit dulu, terdapat daerah yang bernama Kadipaten Terung. Kadipaten Terung ini dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Raden Husen. Raden Husen memiliki seorang putri bernama Raden Putri Ayu Oncat Tondowurung. Ketika beranjak dewasa, Raden Ayu memiliki kesukaan menanam bunga, lalu membagi-bagikannya kepada rakyat sesama kaum Hawa. Suatu ketika, Adipati Terung ditugaskan ke Blambangan. Raden Ayu pun tetap pada kegiatan kesukaannya, yakni membagi-bagikan bunga ke warganya. Saat itu, Raden Ayu lupa membawa pisau kecilnya yang biasa dipakai untuk memotongi bunga. Namun tiba-tiba datanglah seorang pemuda menghampiri dan meminjami pangot alias pisau kecil itu. Pemuda misterius itu berpesan agar Raden Ayu tidak meletakkan pisau itu di pangkuannya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian Raden Ayu lupa dan menaruh di pangkuannya. Beberapa hari kemudian terjadilah keanehan. Perut Raden Ayu makin membesar layaknya seorang yang sedang hamil. Selang beberapa bulan kemudian, Raden Husen pulang dari bepergiannya. Betapa terkejut dan marahnya melihat putrinya dilihatnya hamil. Raden Ayu telah berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Namun Raden Husen tidak mempercayai perkataan putrinya itu. Dia merasa malu dan marah besar. Raden Ayu lalu bersumpah rela mati demi kebenaran perkataannya dan mempersilahkan sang ayah untuk membunuhnya. Jika memang benar apa yang dikatakannya, maka nanti darahnya adalah berwarna putih. Dan Raden Ayu minta agar jasadnya nanti dilarung di Bengawan Terung saja. Permintaan itu dilakukan oleh Raden Husen yang segera menusukkan kerisnya ke Raden Ayu. Namun betapa terkejutnya Raden Husen kemudian, ternyata darah yang keluar dari tubuh Raden Ayu berwarna putih dan berbau harum, pertanda bahwa perkataannya adalah benar adanya. Raden Husen merasa sedih dan bersalah, tidak percaya perkataan putrinya. Dia sangat menyesal sekali. Jasad Raden Ayu lalu dilarung di Kali Bengawan Terung. Ajaibnya, jenazahnya tidak hanyut arus sungai, malah berhenti di tengah-tengah dan kemudian air sungai malah menyusut. Bengawan Terung hilang airnya dan berubah menjadi daratan. Di tempat jenazah Raden Ayu itu berhenti itulah kemudian dibuatkan makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung. Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung adalah putri Adipati Terung.
Raden Husein dari istri kedua, Mas Ayu Cendana binti Bre Pakembangan. Putri Oncat Tondowurung adalah bungsu dari 3 bersaudara. Kakaknya adalah Mas Ayu Kriyan dan Mas Ayu Winong. Nama kecilnya adalah Raden Ayu Sundari Cempokowati. Oncat Tondo berasal dari kata pecat tondo, sebuah jabatan dari Raden Husein, yakni sebagai penarik pajak kerajaan. Sedangkan kata wurung artinya batal dalam bahasa Jawa, mengandung arti bahwa si jabang bayi yang dikandung oleh Raden Ayu batal lahir ke dunia ini. Yuk kita masuk dalam area makam Putri Ayu. Makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung menjadi jujukan tempat peziarah, khususnya bagi kaum Hawa. Sebagian datang dari berbagai kota. Bahkan setiap sebulan sekali, tepatnya saat Jumat Legi, ratusan kaum Hawa melakukan doa bersama di lokasi pesarean. Setelah mereka melakukan doa bersama di pendopo, kemudian mereka masuk dalam makam. Ada satu kebiasaan unik yang ada di sini, yakni para peziarah punya kebiasaan untuk membedaki batu nisan Raden Ayu Putri. Menurut sebagian orang, hal itu dilakukan untuk menghormati Raden Ayu. Tidak sedikit di antara peziarah tersebut meyakini bahwa bedak yang diperoleh dari makam tersebut membawa keberuntungan dan menjadikan awet muda, sehingga sebagian dari mereka bukan hanya membedaki makam sang putri, melainkan juga membedaki wajah mereka sendiri dan membawa pulang untuk dipakai di rumah. Ada juga yang sebagian meyakini bahwa setelah berdoa di makam dan membedaki batu nisan, apa yang diharapkan akan terkabul. Di antaranya ingin awet muda dan segera mendapatkan jodoh untuk kaum Hawa yang masih lajang. Baik, dari makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa dan matur nuwun.